Di video kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman semuanya cara beli tiket pesawat murah di aplikasi Pegi. Jadi bagi teman-teman yang ingin berpergian dan ingin mendapatkan harga termurah untuk tiket pesawat kalian, maka kalian nanti silakan gunakan aplikasi Pegi untuk kalian pesan tiket pesawatnya. Caranya bagaimana? Kita langsung saja ya guys ya. Bagi teman-teman yang belum download aplikasi Pegi-nya, nanti kalian silakan download di Play Store maupun di App Store. Oke guys, kita langsung saja buka aplikasi Pegi-nya guys. Tampilan dari aplikasi Pegi-nya seperti ini Mas Bro. Jadi kalau kalian nanti ingin pesan tiket pesawat, maka langkah selanjutnya yaitu kalian klik saja di bagian pesawat ini guys ya. Oke, kita klik. Kemudian di sini kalian tentukan kalian dari mana mau kemana. Di sini saya akan contohkan saya dari Jakarta. Oke, saya pilih Jakarta. Kemudian di sini saya pilih, saya akan ganti ya guys ya. Saya dari Surabaya. Surabaya ya. Surabaya. Jadi teman-teman nanti tentukan ya asal kalian di mana gitu ya. Kemudian mau ke Bali. Oke guys, di sini saya mau ke Denpasar Bali. Nah, ini ya Denpasar Bali. Oke, kemudian di sini kita tentukan tanggal keberangkatan. Nah, kalau teman-teman mau pesan langsung PP pulang pergi, nanti kalian hidupkan aja seperti ini. Nah, maka kalian nanti bisa pesan untuk tiket pesawatnya pulang pergi. Tetapi di sini saya untuk pergi saja guys ya. Jadi di sini saya akan tentukan tanggal keberangkatannya guys. Oke Mas Bro, di sini kalian bisa melihat ya tanggal-tanggalnya, dan di bawah tanggal itu tertera ini harganya guys. Jadi teman-teman kalau ingin dapat harga termurah di aplikasi Pegi ini, saran saya kalian pesan di jauh-jauh hari ya. Nah guys, di sini kita bisa melihat ya harga termurah itu muncul di bagian di bawah tanggal. Nah di sini di tanggal 30 harganya 510.000, di tanggal 22 480.000, yang paling murah kita bisa lihat di sini ya. Di tanggal 26 yaitu 385.000 rupiah saja kalian sudah bisa terbang dari Surabaya ke Bali guys. Murah banget ya. Oke guys, nah jadi di sini saya akan pilih harga termurahnya yaitu 26 tanggal 26 dengan harga 385.000 rupiah. Oke, kita klik saja di tanggal 26-nya, kemudian kita klik simpan. Kemudian guys, di sini kita langsung tentukan jumlah penumpang. Kalau seandainya kalian bawa dengan pasangan atau dengan keluarga, tambahkan saja ya. Jadi nanti kalian sesuaikan saja guys. Kemudian di sini guys kita pilih lagi di bagian kelas ya. Di sini ada ekonomi, first class, kemudian ada bisnis. Nanti teman-teman tinggal pilih saja sesuai dengan budget kalian. Oke guys, di sini saya pilih yang murah meriah aja. Oke guys, kita langsung klik di bagian cari tiket pesawat. Nah guys, jadi kalau saya bandingkan dari aplikasi-aplikasi lainnya ya seperti trip.com, kemudian tiket.com, Traveloka dan Pegi ini hampir imbang sih guys ya. Dan kalau teman-teman yang ingin nantinya pesan tiket pesawat secara online, dua aplikasi ini yang saya rekomendasikan yaitu aplikasi Traveloka dan aplikasi Pegi. Karena aplikasi dua-dua ini saya sudah riset, memang harganya yang paling murah dari aplikasi-aplikasi lainnya guys. Oke. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini untuk harga 385.633 rupiah penerbangan dari Surabaya ke Bali, yaitu menggunakan maskapai AirAsia ya guys ya, jam 6 pagi dan nanti sampai ke Denpasar Bali jam 8 pagi guys ya. Kemudian di sini disusul kembali ada maskapai Super Airjet dengan harga 420.980 rupiah tentunya guys. Jadi kalian tinggal pilih saja di sini. Kalian pilih sesuai dengan budget kantong kalian. Yang termahal adalah Garuda Indonesia guys, 3 jutaan ya. Nah guys, di sini saya pilih yang murah aja lah, kan ada yang murah kenapa beli yang mahal gitu guys ya. Kalau ada yang murah kenapa pakai yang mahal gitu ya. Jadi kalian bisa nantinya
menggunakan AirAsia ya, pesawat AirAsia untuk kalian terbang dari Surabaya ke Bali, karena harganya murah banget, 385 ribuan. Oke, di sini saya langsung pesan ini aja guys ya. Cara pesannya kita klik saja. Kemudian di sini guys, kalian nanti isi nama kalian. Ini karena saya sudah isi, karena saya sudah sering kali untuk pesan tiket pesawat di aplikasi ini, makanya saya sudah namanya sudah ada langsung ya. Kemudian di sini kalian isi ya, isi nama penumpang. Oke, di sini saya langsung isi guys. Langkah selanjutnya kita klik simpan. Kemudian kalau teman-teman mau nambah bagasi, bisa silakan kalian tambahkan. Untuk bagasi itu gratisnya 20 kilo. Kalau lebih daripada 20 kilo, maka kalian harus menambahkan bagasi di bagian sini ya. Sudah jelas guys. Kemudian di sini ada kembali proteksi perjalanan Anda. Jika kalian ingin mendapatkan proteksi perjalanan, maka kalian silakan centang dan nanti teman-teman akan dikenakan biaya yaitu Rp35.000 per penumpangnya Mas Bro. Jadi biasanya saya nggak gunakan perlindungan penuh ini, maka saya tidak centang Mas Bro. Oke, kita lanjut tanpa proteksi. Kemudian di sini Mas Bro, kita langsung saja klik di bagian lanjut ke pembayaran. Oke, kita klik lagi lanjut. Nah, ini masih dalam proses. Nah, kita tunggu saja Mas Bro. Lumayan murah ya, dari Surabaya ke Bali 300 ribuan ya. Memang harganya murah banget. Oke guys. Nah, di sini guys, kita tunggu saja, kita langsung menuju untuk memilih metode pembayarannya ya. Nah, untuk metode pembayarannya kita klik saja di bagian ganti. Oke, kemudian di sini kalian tinggal pilih untuk metode pembayarannya, ada transfer bank, ada kartu kredit, ada virtual akun. Kemudian di sini ada e-wallet, kemudian di sini ada bayar di minimarket menggunakan Indomaret. Nah, bagi teman-teman nanti silakan pilih sesuai yang mudah tentunya ya. Kalau saya biasanya menggunakan transfer BRI untuk saya bayar pesanan saya ya. Nah, di sini guys kita langsung saja klik di bagian ganti metode pembayarannya. Nah, ketika sudah kita pilih untuk transfer bank BRI, maka langkah selanjutnya kita langsung scroll ke bawah lagi. Kalau teman-teman punya kode promo, kode voucher gratis gitu ya, kalian klik saja di bagian sini. Nah, di sini guys, kalian nanti bisa memasukkan kode promonya. Biasanya kode promo ini kalian bisa dapatkan di beranda atau di halaman utama di aplikasi Pegi ini. Nah guys, setelah nanti kalian memilih metode pembayarannya, nama kalian, ya ini nama yang ada di rekening ya guys ya. Langkah selanjutnya kalian nantinya langsung saja klik di bagian bayar. Nah guys, nanti kalian silakan bayar. Ya bayarnya kemana gitu ya? Bayarnya ke nomor rekening yang tertera di sini ya. Nomor rekening yang tertera di sini atas nama PT Go Online Destination. Apakah ini aman Bang gitu ya? Ini 100% aman, dijamin aman guys ya. Kalau Traveloka, Pegi itu 100% aman. Saya sudah bolak-balik ya guys ya, keluar kota bahkan keluar negeri pun pakai Traveloka, pakai Pegi. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi. Nah, jadi kalian langsung aja nanti transfer ke nomor rekening tertera di sini, kemudian atas nama PT Go Online Destination. Sejumlah harus sama dengan yang ada di sini, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi wajib sama di sini guys ya. Silahkan kalian lakukan pembayaran. Setelah nanti kalian berhasil melakukan pembayaran, kalian klik saja di bagian cek pesanan. Oke, kalian klik cek pesanan ini. Kemudian kalau seandainya kalian sudah membayar, maka di sini akan ada tertera tulisan di sini guys, tulisannya di sini etiket telah terbit. Nah, ketika etiket telah terbit, maka kalian nanti akan mendapatkan kode booking, yang dimana kode booking itulah nanti teman-teman gunakan untuk kalian check-in secara online maupun check-in di mesin mandiri yang diberikan ya, yang ada di bandara tentunya guys. Jadi bagi teman-teman tinggal pilih saja kalian mau check-in online atau check-in secara mandiri di bandara.
Tapi saran saya alangkah baiknya teman-teman check-in secara online agar nanti teman-teman bisa mendapatkan boarding pass ya, boarding pass yang dimana boarding pass itu nanti teman-teman bisa tunjukkan melalui handphone ke petugas yang ada di bandara. Jadi gini guys ya, nanti teman-teman cek saja di video-video saya sebelumnya, banyak sekali saya bahas tentang bagaimana check-in di maskapai mungkin teman-teman pakai Garuda atau pakai Pelita Air, nanti teman-teman cek. Nah di sana saya sudah kasih tutorial cara check-in secara online. Nah nanti waktu check-in itu guys, kalian itu memasukkan nama akhir kemudian kode booking. Nah setelah nanti kalian masukkan, kalian klik saja check-in, maka nanti di situ kalian ikuti aja langkah-langkahnya. Setelah selesai langkah-langkahnya, maka disitulah nanti teman-teman akan mendapatkan boarding pass, yang dimana boarding pass itulah nanti kalian gunakan untuk masuk ke bandara atau melewati petugas-petugas yang ada di bandara. Kalian tinggal tunjukkan saja boarding passnya dari handphone, kemudian kalian tunjukkan identitas kalian, KTP ya. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang membawa bagasi, harus nanti kalian check-in kembali di konter maskapainya ya. Jadi kalau kalian bawa bagasi, maka kalian wajib check-in lagi di konter yang ada di bandara ya, konter maskapai yang ada di bandara itu wajib karena kalian bawa bagasi. Tapi kalau kalian hanya membawa barang atau tas seberat 7 kilo, seberat 7 kilo, maka teman-teman tidak perlu lagi check-in di konter maskapai pesawat kalian ya. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena nanti tas kalian itu bisa dibawa di kabin pesawat. Nanti kalian letak di atas tempat duduk kalian di pesawat, di dalam pesawat, di kabinnya ya guys. Tetapi bagi teman-teman yang membawa koper besar, koper kecil juga bisa ya guys ya. Kalau seandainya kalian ingin masukkan di kabin juga bisa, yang jelas di bawah 7 kilo. Tetapi kalau seandainya teman-teman membawa koper besar, wajib kalian check-in lagi secara langsung ke konter maskapai yang ada di bandara. Nah, dan juga apabila nanti teman-teman membawa barang lebih daripada 20 kilo, maka nanti kalian harus pesan ya, penambahan bagasi, atau nanti kalian juga bisa penambahan bagasi di bandara guys ya. Di bandara juga bisa, karena kan kalian nanti check-in lagi di konter maskapai. Di situ apabila lebih daripada 20 kilo, maka kalian akan dikenakan biaya lagi guys. Tetapi yang gratisnya yaitu 20 kilo. Di atas 20 kilo itu nanti tambah biaya lagi guys. Oke, sudah jelas guys ya. Jadi kalau seandainya nanti kalian ada yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah video ini, dan insya Allah saya akan setia menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang perjalanan kalian menggunakan maskapai yang tentunya telah kalian pilih. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.